Oke, kita langsung saja ya terkait dengan materi kita, ya ini terkait dengan ya faktor yang mempengaruhi ya, promosi ya kesehatan di daerah 3T. Nah, untuk diketahui ya bahwa ya promosi kesehatan ini merupakan sesuatu hal yang kita berikan terutama petugas kesehatan ya, terutama lagi yaitu ya sarjana kesehatan masyarakat ya yang akan menyampaikan terkait dengan ya promosi kesehatan ya pada masyarakat daerah 3T. Nah, untuk diketahui ya bahwa yang dimaksud dengan promosi kesehatan itu ya adalah suatu proses untuk memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, ini merupakan ya menurut Piagam Ottawa tahun 1986. Ya. Kita harus memampukan masyarakat ya terkait dengan ya yang pertama adalah mampu melihara, Tahu aku. kemudian yang kedua mau ya dan tahu. Jadi inti dari promosi kesehatan ini adalah ya memampukan masyarakat terutama adalah memelihara dan meningkatkan kesehatannya ya dalam melihara kesehatannya maka ya perilaku kesehatan itu tidak terlepas ya jadi berkaitan dengan perilaku ya perilaku itu ya akan muncul dalam diri kita untuk melakukan sesuatu ya yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, kalau kita bicara dengan promosi kesehatan, maka perilaku ya kesehatan. Oke, ya kita lanjut. Nah ini ya ini terkait dengan strategi ya komunikasi risiko menghadapi krisis kesehatan. Nah ini adalah berkaitan dengan ya pada saat ini yang kita hadapi yaitu ya terkait dengan wabah pandemik ya COVID-19 ya yang melanda seluruh dunia ya. Nah, ini ada strategi ya kita akan lihat terkait dengan ya kemarahan atau ketakutan acuh ya. Ini terkait dengan kecil dan besarnya ya. Yang pertama bahwa respon emosional dari masyarakat terdampak dari ya krisis kesehatan. Ada yang marah, ada yang ketakutan, ada yang acuh ya. Kemudian acuh itu ada yang tingkatannya kecil dan ada yang besar. Nah, kini di sini kita akan lihat terkait dengan pengendalian keresahan publik ya terhadap masalah atau krisis kesehatan yang dihadapi. Kemudian kita lihat juga Misi, terkait Pak. dengan komunikasi krisis ya. Pak, Ya, screen Bapak enggak itu, Pak, enggak kelihatan. belum kelihatan ya. Oke, sebentar ya, saya ulangi lagi. Ini kelihatan? Belum, Pak, masih loading. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini strategi komunikasi risiko menghadapi krisis, saya ulangi lagi ya. Dalam krisis kesehatan ya pada saat ini yang kita hadapi adalah terkait dengan pandemi ya COVID-19 ya, maka di situ masyarakatnya ada respon emosional dari masyarakat yang terdampak. Baik itu emosional yang marah, kemudian ada yang ketakutan, kemudian ada yang acuh, kemudian ada yang tingkatannya kecil dan ada yang besar. Kemudian terkait dengan pengendalian keresahan publik, maka harus dilakukan ya strategi komunikasi. Kemudian ada komunikasi yang terkait dengan krisis atau tanggap darurat. Maka ada Satgas Covid ya 19. Ya, kemudian terkait dengan promosi kesehatan ya, terkait dengan promosi kesehatan ini, maka kesediaan ya siaga kepada masyarakat itu juga harus ya kita lakukan ya terkait dengan yang dilakukan oleh pemerintah ya pada saat ini yaitu dengan melakukan 3M. Yang pertama memakai masker, kemudian ya menggunakan masker, terus mencuci tangan ya.
dengan sabun pada air yang mengalir, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, oleh sebab itu ya, hal-hal ini harus kita lakukan supaya ya ketakutan kita terhadap COVID-19 ini dapat teratasi. Kemudian ada aplikasi ya untuk mencegahnya. Ya, ini adalah terkait dengan ya aplikasi dari misalnya Satgas Covid dengan masyarakat ya, atau sebaliknya terkait dengan kebijakan pemerintah ya terhadap pencegahan ya ada COVID-19 ini. Nah, ini adalah strategi komunikasi risiko menghadapi krisis kesehatan khususnya pada COVID-19 ini. Nah, ini salah satu contohnya ya. Di mana respon masyarakat ya di situ ada yang marah, ada yang ketakutan, ya, ada yang emosional terhadap dengan ya masalah-masalah terkait dengan COVID-19 ini. Ya. Oleh sebab itu, ya saya menitikkan berat lagi kepada petugas kesehatan, terutama tenaga kesehatan masyarakat harus dikuatkan terkait dengan promosi kesehatan. Ya, melalui promosi kesehatan ini, ya penularan ya COVID-19 dapat teratasi. Ya. Kemudian kita lanjut lagi terkait dengan komunikasi perubahan perilaku ya yang akan lebih berkelanjutan bila didukung oleh 4 unsur. Yang pertama, ada lingkungan kebijakan yang mendukung. Ya, baik itu pada daerah misalnya di pedesaan, di kampung, di kota, ada kebijakan ya yang mendukung. Ya terkait dengan pencegahan COVID-19. Ini contoh ya. Harus ada menjaga jarak, memakai masker ya, kemudian mencuci tangan. Jadi setiap ya, rumah itu wajib ya tempat cuci tangannya ya, pertama terkait dengan adanya air yang mengalir, kemudian ada sabun untuk cuci tangan ya. Kemudian di sini juga ada sistem dan produk pelayanan kesehatan. Nah, ini berkaitan dengan ya pencegahan. Ya, salah satu contoh produk pelayanan kesehatan adalah memberikan promosi kesehatan. Ya. Kemudian ada norma masyarakat, ya biasanya kalau di masyarakat khususnya di daerah 3T atau masyarakat pedesaan ada ritual tertentu ya. Yang pertama menolak bala gitu ya, menolak COVID-19 ini, maka diadakan upacara adat istiadat ya. Kemudian ada norma juga terkait dengan aturan yang berlaku, misalnya masyarakat di luar kampung itu tidak boleh ya masuk ke desa itu ya. Jadi mereka menetapkan aturan atau norma yang ada di masyarakat. Tujuannya adalah supaya mencegah penularan COVID pada kampung yang mereka diami itu ya, supaya ya orang yang supaya mereka terhindar dari COVID-19 ini. Ya, itu salah satu contohnya. Terus yang keempat adalah individu dan RT mau berubah. Ya, jadi memang pada dasarnya ya untuk mencegah penularan COVID-19 ini maka melalui diri kita sendiri ya atau individu. Ya, kalau kita mau berubah ya supaya terhindar dari penularan COVID-19 ini, maka hal-hal yang dianjurkan ya baik dari Satgas Covid ya yang bekerja sama dengan pemerintah ya baik itu pemerintah desa ya kemudian pemerintah daerah ya supaya ya harus dilakukan ya supaya penyebar luasan COVID ini tidak akan terjadi pada masyarakat ya terutama pada masyarakat di daerah 3T ya. Kita lanjut ya. Nah, kemudian ini adalah terkait dengan ya faktor-faktor yang membangun perilaku di tingkat individu. Ya. Kita lihat ada perilaku ya, ada pengetahuan. Ya. Ada pengetahuan yang rendah tentang pencegahan. Ya, misalnya kalau di daerah 3T yang tidak mempunyai aliran listrik, ya sedangkan promosi kesehatan itu ya melalui media ya media massa misalnya ya audio visual, nah melalui televisi ya mereka tidak bisa mengetahui ya mau nonton saja mereka tidak ada ya tidak ada aliran listriknya, kemudian ya maka ya pengetahuan mereka itu akan berkurang. Oleh sebab itu sebagai petugas kesehatan yang bertugas di desa
ya maka kita harus menyampaikan ya terkait dengan hal-hal dalam pencegahan ya misalnya COVID-19 itu. Jadi disampaikan ya kepada masyarakat di tempat kita bertugas. Nah itu. Kemudian sikap ya sikap ya pada individu ya supaya berubah dari kebiasaannya ya misalnya tidak terbiasa mencuci tangan pakai sabun ya pada setiap saat ya maka ini harus ya diubah sikapnya supaya bisa dan akan serta mau melakukan terkait dengan cuci tangan itu. Kemudian citra diri ini terkait dengan gambaran diri ya terkait dengan ini adalah ya seorang yang bersih maka mencerminkan atau menggambarkan dirinya yang sehat ya tetapi ya citra diri itu misalnya dia rajin cuci tangan, rajin pakai masker, rajin menjaga jarak. Nah, itu adalah citra diri yang baik. Kemudian risiko yang dirasakan ya terkait dengan masalah COVID-19 ini. Ya, ada yang takut, ada yang marah, emosi dan seterusnya. Ya, biasanya risiko ya mereka terhindar dari atau ya risiko besar terjangkit misalnya COVID-19. Kenapa? Dia tidak mematuhi protokol kesehatan itu tadi. Ya terkait dengan 3M itu ya. Oleh sebab itu risiko yang dirasakan ya baik itu tinggi, rendah, sedang itu harus dikuasai oleh individu itu ya terkait dengan perilakunya. Norma ya ada norma yang berlaku di masyarakat ya itu juga harus dipatuhi ya terkait dengan ya misalnya di desa harus ada norma terkait dengan wajib menerapkan 3M. Nah, ini kan norma di daerah tersebut ya. Oleh sebab itu sebagai individu ya harus menerapkan terkait dengan norma aturan yang berlaku ya. Kemampuan diri. Terkait dengan kemampuan diri ya pada individu itu, maka ya baik kita melihat dari pengetahuannya, sikap dan norma yang sudah diterapkan dirinya, maka kemampuan dirinya sudah optimal. Ya, dia bisa melakukan cuci tangan. Ini contoh yang kecil ya. Kemudian dia juga bisa memakai masker, dia juga bisa menjaga jarak ya dan atau menjauhi kerumunan. Nah, itu adalah kemampuan dirinya dalam berperilaku yang sehat. Emosi terkait emosi maka itu pada diri sendiri baik itu secara psikologis ya maka harus ya mengetahui ya menahan diri supaya tidak terjadi emosi yang amarah ya yang berlebihan ya terhadap dengan informasi terkait COVID-19 ini. Ada juga yang terkait dengan pengaruh sosial ya. Faktor ini juga mempengaruhi perilaku di tingkat individu itu sendiri, ya, pengaruh sosial. Ya, misalnya sering ngumpul tiap malam, nah itu kan pengaruh sosial diajak oleh teman. Ya. Padahal salah satu tadi untuk mencegah yaitu menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Nah, oke. Oleh sebab itu, ya, pengaruh sosial ini juga harus kita bisa kendalikan pada individu itu. Ya. Kemudian yang terkait dengan advokasi personal. Ya, advokasi personal ini adalah terkait dengan ya bahwa kita itu mampu ya mengendalikan atau mampu melaksanakan terkait dengan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Ya, misalnya ada advokasi secara personal dari petugas kesehatan. Ya, disampaikan bahwa Anda tidak boleh ya berpergian ke kota X bahwa di sana terjadi peningkatan kasusnya dan penyebarannya sudah melalui pada tingkatan keluarga. Nah, itu kan sangat berbahaya sekali. Ya. Advokasi personal yang disampaikan oleh petugas kesehatan itu ya sangat membantu kepada perilaku individu itu ya supaya dia tidak pergi ke kota X yang tingkat penyebaran COVID-19 itu sangat tinggi. Ya, secara individu itu sudah dilakukan ya oleh petugas kesehatan dalam mengadvokasi secara individu itu. Ya, supaya apa? Tujuannya adalah mencegah penyebaran COVID-19. Inilah contoh yang kecil ya. Tetapi di bidang kesehatan yang lainnya atau permasalahan kesehatan lainnya itu sangat banyak. Ya.
Kemudian ini ada model penerimaan informasi kesehatan. Ya. Sebagai petugas kesehatan dalam memberikan informasi kesehatan, ya, maka komponen pesan itu kita akan melihat, ya, di mana mereka atau sasaran kita itu mereka akan berpersepsi terhadap ancaman, ya. Dalam hal ini, ya, yang mengidap terkait dengan penyakit atau ya kerawanan atau keganasan wabah, nah, terutama dengan COVID-19 ini kan sangat ganas gitu ya, virus dinamakan virus ya ganas gitu ya. Maka ya persepsi terhadap ancaman kepada masyarakat itu juga ada yang ya ada yang peduli istilahnya, ada yang tidak peduli ya. Kita akan lihat yang pertama ada yang ya misalnya kalau persepsi terhadap ancaman yang mereka tuh bisa mengontrol diri ya maka penerimaan pesannya juga akan tersampaikan. Tetapi persepsi terhadap ancaman terhadap keganasan wabah atau pandemi mereka tuh tidak bisa menerima, tidak jawabannya maka tidak akan peduli ya dan mereka akan mengalami penolakan pesan. Nah ini oleh sebab itu ya hal-hal seperti ini sebagai petugas kesehatan ya kita harus bisa mendekatkan ya terkait dengan ya pandemi atau ya penyakit yang melanda. Kemudian ada persepsi yang efikasi. Efikasi ini adalah adanya respon dalam diri individu. Ada yang iya, ada yang tidak. Kalau yang iya, ya maka dia bisa mengontrol dirinya dan bisa melakukan atau bisa menerima terkait dengan pesan, ya pesan kesehatan yang disampaikan oleh petugas kesehatan. Ya. Kemudian kalau respon dirinya tidak, maka dia akan merasa takut. Kemudian dia melakukan ya penolakan pesan kesehatan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan. Oleh sebab itu komponen pesan ya terhadap ya individu itu harus kita ketahui ya dan ya pesan-pesan kesehatan yang kita akan sampaikan itu dapat diterima ya sehingga itu dapat meningkatkan dan memelihara kesehatan ya masyarakat itu sendiri terutama pada masyarakat di daerah 3T ya. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu ya memang harus kita dekatkan, ya harus kita tingkatkan dan dilakukan ya supaya pesan-pesan informasi kesehatan itu ya dapat diterima oleh masyarakat setempat. Ya. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah itu. Ya. Kemudian kita akan lihat lagi terkait dengan ruang lingkup pesan dan intervensi komunikasi. Ya, pada COVID-19 ini ada persepsi risiko dan fear terhadap ya COVID-19. Kemudian ada tingkat pengetahuan terhadap penyebab gejala dan penularan. Nah, ini adalah terkait dengan pesan dan intervensi komunikasi. Ada tingkat kepercayaan, sikap dan kepedulian mengenai penyebab, gejala dan transmisi. Ya, kalau mereka yang pada fase ini ya mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pencegahan penyebarluasan COVID-19 ini ya maka mereka akan peduli sekali terhadap ya COVID-19 ini baik itu mengetahui gejalanya ya terkait dengan transmisi ya penyebarluasan ya jadi mereka bisa menjaga ya. Kemudian kita juga ya menghindari terkait dengan sebaran rumor atau hoax ya. Ya terkait dengan informasi-informasi yang tidak benar ya, itu juga harus diluruskan ya. Kemudian terkait dengan aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku juga harus ya diperhatikan ya. Ada aspek sosial ya dan budaya yang mempengaruhi perilaku untuk berperilaku yang sehat. Contoh, ada budaya atau adat istiadat atau kebiasaan ya masyarakat meminum rebusan misalnya jahe. Ya, di situ fungsi jahe kan yang pertama menghangatkan ya dan meningkatkan imunitas misalnya ya itu. Jadi secara tradisional itu juga mempengaruhi perilaku ya untuk meningkatkan ya imunitas tubuh ya pada individu itu yang mengkonsumsi rebusan jahe tadi. Ya, misalnya ada jahe, kemudian ada kunyit
ya, dengan komposisi yang benar, ya rebusannya diminum misalnya setiap hari, itu kan meningkatkan imunitas tubuh. Nah itu, ya. Kemudian ada perilaku umum yang perlu ditangani segera. Contoh, ya perilaku umum yang sering, misalnya sering ngumpul ramai-ramai, ya, kemudian tidak menjaga jarak. Nah itu, perilaku umum yang seperti itu juga harus ditangani segera, ya, baik itu petugas kesehatannya dan seterusnya, ya, supaya ya hal-hal seperti itu harus ditangani segera, ya. Kemudian ada faktor penghambat dan pendorong terhadap perubahan ataupun adopsi perilaku baru. Nah ini biasanya, ya, yang tadi kebiasaannya, ya, salah satu contohnya misalnya perkuliahan ini online, ya kan, itu kan perubahan, ya, perubahan perilaku yang tadinya ya kebiasaannya di kelas tatap muka, ya sekarang tatap muka melalui online. Ya ada faktor penghambat maupun pendorong, ya, yang pada individu itu sendiri, ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah determinan perilaku, ya, terkait adanya predisposing faktor atau faktor pemudah, ya, kemudian ada faktor enabling atau faktor pemungkin, dan ada faktor reinforcing atau penguat, ya. Kalau pada faktor pemuda, ya, ini terkait dengan pengetahuan, sikap, tradisi, dan seterusnya. Kalau pengetahuannya meningkat terkait dengan pencegahan COVID, ya paling tidak melakukan 3M itu, ya maka dikategorikan pengetahuan yang baik terhadap pencegahan COVID-19. Sikap, terkait dengan sikap mau melakukan perubahan yang lebih optimal ke arah yang sehat, maka juga akan ya mempermudah pada individu itu sendiri maupun petugas kesehatan dalam melakukan promosi kesehatan. Ya. Tradisi, ya, misalnya kalau terjadi wabah secara pandemi, nah baik itu secara nasional maupun internasional, kalau COVID-19 kan udah internasional ya mendunia, ya, bahwa ya ada tradisi misalnya di desa X orang yang dari luar tidak boleh masuk ke situ. Nah itu salah satu tradisi yang bagus, ya, supaya mencegah terjadinya penularan ya COVID-19 di desa tersebut. Itu salah satu faktor yang mempermudah. Kemudian kita lihat pada faktor enabling ya atau faktor pemungkin, ini terkait dengan sarana dan prasarana. Misalnya mereka akan melakukan ya terkait dengan pengobatan kesehatan ya mereka yang sakit, ya maka mereka akan mencari sarana dan prasarana kesehatan. Ini faktor pemungkin. Ya kalau dia tidak tersedia di dalam desa tersebut, misalnya pustu di desa tidak ada, maka mereka akan melakukan ya terkait dengan misalnya ke sarana prasarana yang lebih lengkap, ya misalnya di tingkat kecamatan, ya paling tidak pada puskesmas, ya. Kemudian kita lihat juga pada faktor reinforcing, ini faktor penguat, ya, bahwa ada petugas ya kesehatan, ada tokoh masyarakat, ini terkait dengan perilaku, ya, misalnya petugas kesehatan ya selalu memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penularan COVID-19, ya, rutin dilakukan. Ya, misalnya di daerah X ya dilakukan oleh petugas kesehatan memberikan promosi kesehatan, itu rutin dilakukan. Nah, ini juga terkait dengan faktor penguat. Kemudian ada tokoh masyarakat juga ya yang membantu dalam pencegahan. Ada aturan atau norma yang berlaku di daerah atau di desa X itu ya yang tidak boleh dilanggar ya oleh masyarakat setempat. Maka ini juga sebagai penguat dalam pencegahan ya penyebaran COVID-19 ini. Oleh sebab itu, faktor predisposing, ya kemudian enabling dan reinforcing ini merupakan wujud dari perilaku, ya perilaku pada individu masyarakat, ya untuk ya sehat, untuk meningkatkan kesehatan mereka. Nah inilah tujuan dari akhirnya adalah kesehatan. Nah itu ya. Oleh sebab itu, ketiga faktor ini juga yang mempengaruhi perilaku masyarakat untuk berperilaku yang sehat. Nah itu, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya.
sambil penjelasan, kalau ada yang ingin bertanya silahkan ya. Tuh. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh yang pertama, misalnya ibu hamil memeriksakan kehamilannya. Kita akan lihat terkait dengan ya, tadi ada 3 faktor ya. Yang pertama faktor-faktor pemudah atau predisposing ya, di mana pengetahuan tentang memanfaatkan periksa hamil. Nah, ini ya, ibu hamil memeriksakan kehamilannya. Ya, maka pengetahuannya tentang manfaat periksa hamil itu juga meningkat. Kemudian yang kedua adalah keyakinan periksa hamil dapat melahirkan anak yang sehat. Nah, ini ya, jadi ibu yang hamil memeriksakan kehamilan juga meyakinkan bahwa sering ya memeriksakan ya kehamilannya dapat melahirkan anak yang sehat. Nah, terkait dengan kebutuhan gizi dan seterusnya. Kemudian periksa hamil dapat memperlancar melahirkan dan sebagainya. Ini juga ya faktor mempermudah atau faktor predisposing terkait dengan memeriksa kehamilannya. Ya, ini yang calon ibu-ibu ya. Oleh sebab itu faktor-faktor ini harus dikuasai. Ya, jangan sampai nanti Anda sebagai petugas kesehatan ya, terutama kesehatan masyarakat kalah dengan masyarakat yang awam. Ya, mereka lebih rajin malah. Sedangkan petugas kesehatannya jarang. Nah, itu. Jangan terbalik ya. Terus yang kedua adalah faktor pemungkin atau enabling. Ya. Faktor pemungkinnya misalnya dekat dengan sarana dan prasarana kesehatan. Ya, adanya puskesmas yang dekat, kemudian adanya dokter praktek yang dekat, adanya bidan yang dekat, ya, tempat pelayanan kesehatannya ini juga faktor pemungkin ya terkait dengan akan melakukan pemeriksaan kehamilannya. Kemudian ada yang mampu membayar periksa hamil ya bagi yang tidak mempunyai BPJS. Ya, kalau di puskesmas ada bidannya di situ ya tiap bulan melakukan pemeriksaan. Ya, kalau mau gratis maka menggunakan BPJS kesehatan. Ya, itu. Kemudian yang ketiga ada faktor penguat atau reinforcing. Ya. Misalnya ibu-ibu tokoh masyarakat memeriksakan kehamilannya. Ya, adanya anjuran pemerintah atau aturan periksa hamil dan seterusnya. Ya, terkait dengan ya faktor penguat. Misalnya di masyarakat itu ada norma ya ibu yang hamil misalnya ini kena ibu yang hamil rutin setiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatannya ya paling tidak ya mengikuti posyandu ya di posyandu itu kan ada petugas kesehatannya di situ ya ada bidan ada perawat ada kesehatan masyarakat dan petugas kesehatan lainnya ya nanti kalau ada bidan ibu yang hamil maka melakukan pemeriksaan kepada bidan yang mengikuti ya terkait dengan posyandu situ ya petugas kesehatan di situ ya kemudian ya ada juga ya anjuran dari pemerintah bahwa setiap ibu yang hamil wajib misalnya minum vitamin Fe ya tiap bulan maka petugas kesehatan itu memberikan ya vitamin Fe kepada ibu yang hamil ya, gitu. Oke, ini adalah contoh satu ibu hamil memeriksakan kehamilannya baik pada faktor pemuda, kemudian ada faktor pemungkin dan ada faktor penguat. Ini ya. Contoh yang kedua adalah seorang ibu membawa anaknya ke posyandu untuk imunisasi anaknya. Kita lihat faktor pemudahnya. Ibunya tahu manfaat imunisasi bagi anaknya. Ya, kemudian yakin bahwa imunisasi dapat menyehatkan anaknya dan mempunyai keyakinan bahwa imunisasi dapat menghindarkan anaknya dari sakit dan sebagainya. Nah, ini adalah faktor pemuda. Ya, terkait dengan seorang ibu membawa anaknya ke posyandu untuk imunisasi. Ya, kemudian kita lihat faktor pemungkin. Ya, pada faktor pemungkin ya dekat dengan bidan praktek atau polindes. Nah, polindes ini misalnya ada di dusun. Ya, kemudian imunisasi gratis. Kalau dia gratis itu ya. Ya, imunisasi sekarang kan gratis ya. Itu kalau di masyarakat baik itu pada masyarakat di daerah perbatasan itu gratis imunisasi.
Ya, kemudian ya dilakukan setiap bulannya. Ya, terkait dengan posyandu. Kemudian faktor-faktor penguat, ya, anak-anak tokoh masyarakat setempat selalu diimunisasi. Nah ini. Kemudiannya misalnya ada suratan edaran dari lurah atau kepala desa bahwa semua anak balita harus diimunisasi. Nah ini juga faktor penguat. Ya, maka ya contoh yang kedua ini adalah seorang ibu membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan imunisasi. Nah ini adalah ya kita lihat ada faktor pemuda, faktor pemungkin dan faktor penguatnya. Ya, kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi promosi kesehatan daerah 3T dilihat pada faktor pemuda, kemudian faktor pemungkin, dan faktor penguat. Kemudian faktor yang lain ya pada individu itu juga harus dilihat, misalnya mau, mampu, dan tahu. Ya, oleh sebab itu ya faktor-faktor ini harus diketahui oleh seorang petugas kesehatan dalam melakukan promosi kesehatan dengan sasarannya adalah masyarakat daerah 3T. Ya. Tujuannya apa? Adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok. Ya, oleh sebab itu ya hal-hal seperti ini walaupun sepele ya, walaupun sangat kecil ya, tetapi manfaatnya itu sangat besar ya terkait dengan kesehatan ya pada sasaran yang kita lakukan ya supaya ya meningkatkan derajat kesehatan. Nah itu ya. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, kalau tidak ada ya untuk materi hari ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut dengan presentasi individu. Bagi yang belum ya, yang sudah itu kalau tidak salah 3 orang ya. Nah, sekarang Rutin sudah, Pak. ya yang 4 belum. orang yang udah, Pak. Kita juga udah Pak kemarin. Oke, bagi yang belum ya, siap-siap. Kita lihat absennya ya. Yang sudah saya tandain itu ya. Oke, yang sudah kembali 4 orang ya. Yang sudah itu Okta, Orin, kemudian Putin dan Yunilia. Oke, sekarang Iya, siap-siap. Yang belum silahkan. Mana yang sudah siap? Yore, siapa? Pak. Iya, kenapa Utin? Pak, baterai saya low, Pak. Iya, dicas lah. Dicas Mati lampu, lautin, Pak. dicas. Mati lampu. Mati lampu itu Baterai tidak beli ada. baterai ABC Kim. Pak, saya hadir, Pak. Yores, kalau Yores sudah siap belum? Sudah siap kayaknya Pak. Jelek, Pak. Di sini, Pak. Yores? Ya, lagu Pak, kalau lagu misalnya lama saya Yores, Pak. mati nanti, saya keluar nanti jangan alpa ya, Pak ya. Pak Risto hadir, Pak. Oke. Ngegas. Pak, nanti kalau misalnya saya keluar jangan alpa ya, Pak ya. Eki Sarudin ada nggak Eki? Hadir, Pak. Kemudian Khairul Gunawan. Hadir, Pak. Kemudian Gita Gustina. Yang belum absen silahkan ya. Terus Mawati. Kemudian Utin ada ya. Yudita Nova. Yudita Nova mana? Oke, presentasi ya. Bagi yang belum silahkan ya. Sebelum saya sebut nama. Ya, nanti yang presentasinya tidak ada maka nilai penugasan itu tidak ada. Ya. Kenapa harus dia? Yang sudah siap silahkan.
Helga, kemudian Khairul Gunawan, ya, Anggara, Ega, Eki, Erna, ini yang belum ya. Kemudian Peri, ya Gita nggak ada. Isa udah siap. John Gabriel, ya. Kemudian Nur Hajijah, kemudian Paulino, ya. Kemudian Raymond, Rosmawati nggak ada. Teti Wahyuni, ya. Teresia, Twin, kemudian Widya Utami udah siap belum? Yores dan Judita Novanov, ya. Yang belum silahkan. Materi saya tidak ketemu Pak di HP. Ya mana saya tahu, pokoknya yang ada nanti nggak ada nilainya. Lagu lama. Ayo, siapa yang sudah siap? Serius ta? Pas ku nyarinya. Isa udah siap belum, Isa? Saya siap Pak, cuman yang layar screen yang screen layarnya itu twin Pak, karena kalau pakai HP saya dia bakalan mati nanti Pak. Oke, pakai. Gimana Pak? Enggak, materinya nanti pakai layar siapa? Pakai layar laptopnya twin Pak, karena kalau pakai HP saya nanti mati. Oke. Silahkan. Materinya materi saya. Ya, silahkan. Bisa nggak di-share? Belum bisa, Pak. Soalnya saya bukan hostnya. Oke, saya jadikan host. Nah, sudah ya? Twin sudah saya jadikan hostnya. Oke, silahkan. Oke, kita tunggu ya. Sudah ada, Pak. Oke, sudah ya. Silahkan, Nisa. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Sebelumnya saya mau cek suara saya terdengar semua kan? Terdengar, oke, silahkan. Atau cukup jelas? Dengar, cuman videonya tidak aktif Sa. Jelas. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman saya untuk salah satu materi yang akan diberikan kepada masyarakat di 3T. Jadi di sini materinya akan saya jelaskan secara garis besar. Kalau di sini itu akan saya jelaskan materi untuk masyarakatnya, bukan untuk mahasiswanya. Jadi di sini lebih kepada generalnya saja. Di sini saya memilih gizi pada balita. Oke, next. Nah, di mana kita harus tahu terlebih dahulu balita itu apa. Balita itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok atau 3 golongan, yakni usia bayi atau batuta, usia bayi di bawah 2 tahun, kemudian juga dengan usia 0 sampai 2 tahun, itu rentannya batuta, kemudian golongan batita, bawah 3 tahun dengan usia 2 sampai 3 tahun,
dan golongan prasekolah, yaitu lebih dari 3 tahun sampai 5 tahun. Menurut WHO, kelompok usia balita itu berkisar antara 0 sampai 60 bulan, termasuk di mana balita ini termasuk ke dalam 1000 hari pertama kehidupan, yang di mana gizinya sangat disarankan untuk menjaga gizi anak tersebut, supaya tetap seimbang agar tidak terjadi masalah gizi, baik masalah gizi buruk ataupun gizi kurang. Next. Nah, mengapa harus gizi lebih? Kalau, menurut data Riskesdas tahun 2018, ini Riskesdas Kalbar, ini kalau dilihat data nasionalnya itu sekitar 9,00%, sedangkan data di Sintangnya itu mencapai 23,29%. Sangat tinggi dengan jaraknya 14,29%. Jadi ini perlu kita perhatikan bahwa masyarakat Sintang tersebut lebih menginginkan anaknya itu gendut daripada anaknya kecil, padahal sebenarnya anaknya bukan kecil tapi ideal. Tapi anaknya lebih disarankan untuk lebih gendut. Masyarakat kita lebih cenderung menyukai anak yang lebih gendut daripada yang biasa-biasa saja. Itu dia kenapa saya memilih untuk mempromosikan materi ini kepada masyarakat di 3T khususnya di Kabupaten Sintang. Dengan jumlahnya 14,29% lebih besar dari angka nasional, dan untuk Kalimantan Barat sendiri itu masih di bawah tapi masih tinggi juga 8,11%. Jadi ini sangat tinggi, mencapai 14,29% selisihnya. Oke, next. Nah, pertanyaannya, gizi lebih itu apa sih? Gizi lebih itu kondisi di mana terjadinya jumlah asupan makanan anak yang jumlahnya lebih banyak daripada kebutuhan gizi sehariannya. Ini menurut Kemenkes RI 2000 nomor Kemenkes RI nomor 75 tahun 2013, usia 0 sampai 6 bulan itu hanya diperlukan 550 kilokalori. Kemudian itu anak 7 sampai 11 bulan itu hanya membutuhkan 725 kalori. Sedangkan untuk satu buah sosis aja itu untuk yang ukuran 100 gram itu mencapai 300,9 kilokalori. Sedangkan kalau anak usia 1 tahun itu biasanya tidak cukup makan satu sosis saja. Jadi bisa dibayangkan untuk sosis saja itu udah berapa banyak gitu kalorinya. Kemudian juga untuk satu bungkus mie goreng yang instan itu sekitar 380 kilokalori, belum lagi ditambah dengan, sosisnya, belum lagi ditambah dengan nasinya juga. Itu bisa kita hitung, makanya kebanyakan dari masyarakat khususnya di Sintang karena juga banyak tempat, untuk bisa membeli makanan sehingga lebih beresiko untuk terdapat anak yang gizi lebih. Nah, akibatnya gizi lebih itu salah satunya adalah overweight dan juga obesitas, di mana kita tahu bahwa overweight dan obesitas itu, eee, ada standar-standarnya, berapa nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian penyebabnya karena di Kabupaten Sintang ini mayoritas mereka udah banyak yang ekonominya cukup baik, kemudian juga pengetahuan orang tuanya yang masih kurang, tadi saya bilang mereka masih menginginkan anaknya itu gendut daripada anak yang biasa-biasa aja, bahkan mereka menganggap lucu kalau anaknya itu gendut daripada anak yang, sebenarnya bukan kecil tapi ideal. Kemudian juga keturunan, kemudian juga pola makannya yang tidak teratur, anaknya nangis sedikit dikasih makan, dikasih susu, dikasih makanan ini itu, kemudian juga aktivitas fisik yang kurang. Selanjutnya, next. Nah, ini untuk berat balita, mungkin teman-teman di sini sekalian juga yang punya adik atau keponakan atau mungkin yang udah punya anak, bisa lihat gitu ya. Saya di rumah itu ada anak usia 2 bulan, bukan anak saya tapi anak kakak saya. Itu laki-laki, beratnya itu sekarang udah 5,9, sedangkan berat rata-ratanya itu hanya 4,2 sampai 5,5 kilo. Jadi, ya saya juga
merasa gagal gitu. Karena saya sudah tapi ini sekarang karena mamanya juga perawat, jadi mamanya tahu kalau tabelnya itu sudah melebihi batas, jadi dia sedikit dikurangi porsinya. Untuk bayi 2 bulan itu sekarang dia beratnya hampir 6 kilo, jadi, menuju overweight, bahkan udah overweight, menuju obesitas. Jadi teman-teman juga mungkin ini bisa nanti di-screen atau nanti saya akan bagikan juga materinya supaya kita sama-sama yang punya anak itu, lebih memperhatikan. Ini juga ada yang berat badan perempuannya, terus juga tingginya kita lihat, tapi jangan berpatok ini juga, tapi bisa ke yang massa indeks tubuh itu yang IMT, kalian juga bisa lihat juga nanti di situ. Oke, next. Ini juga sama, ini yang menurut WHO-nya. Ini yang untuk 1 tahun, 2 tahun, kalau yang tadi itu dari 0 bulan, dari 1 sampai 1 tahun. 0 bulan sampai 1 tahun. Oke, next. Nah, mengapa sih bisa sampai gizi lebih? Tadi yang saya udah jelaskan di awal, bahwa ekonomi masyarakat di Sintang itu hampir kebanyakan dari mereka kalau untuk memberi makan balita, bisa dikatakan hampir rata-rata mayoritasnya mereka mencukupi. Kemudian juga selalu memberi makanan anak dengan karbohidrat tinggi dan juga lemak. Misalnya makan nasi pakai telur goreng, makan nasi dengan, ikan goreng, itu kan karbohidrat dan juga lemak yang tinggi gitu. Kemudian juga anaknya lebih takut kalau anaknya itu kurus daripada gendut, gitu. Kemudian membiasakan anak makan atau jajan di luar juga sebagai cemilan beda gitu. Mereka suka bilang kalau makan cemilan itu beda dengan makan pokok. Padahal yang dihitung itu bukan berapa banyak kali dia makan, tetapi jumlah kalori yang dimakan. Oke, next. Nah, risiko anak yang kelebihan berat badan, seperti kita lihat sendiri dari gambar di sini, itu pasti yang paling pertama kalau kita tampang lihat tulisannya, ini kesulitan untuk bergerak sih yang paling pertama. Kemudian juga kalau udah sulit bergerak pasti dia malas gerak, mudah lelah, daya tahan tubuhnya cenderung melemah, kemudian, tulang-tulangnya juga sering sakit, nafasnya juga tidak beraturan, kemudian kebanyakan dari mereka jantungnya lemah, bahkan sampai menyebabkan kematian. Oke, next. Nah, cara menghindarinya gimana? Beri makan anak yang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan umurnya, yang banyaknya itu protein dan juga serat. Kemudian batasi makan anak itu yang lemaknya tinggi, karbohidratnya tinggi, itu hindari. Ataupun beri dengan sesuai porsinya mereka. Kemudian juga beri anak, aktivitas fisik, entah itu hanya sekedar jalan-jalan di depan rumah atau sekedar, mmm ikut nyapu atau bagaimana gitu kan. Kemudian juga selalu perhatikan berat badan anaknya, jadwalkan makan anak. Jadi jadwalkan makan anak, jangan asal dia nangis diberi makan, asal asal dia, ngerengek sedikit dikasih makan. Kemudian juga jika sudah terlanjur untuk obesitas atau overweight, itu anjurkan diet atau sarankan dengan dokter anak keluarga. Oke, next. Kesimpulannya, jumlah energi anak yang dimasukkan ke dalam tubuh, itu seharusnya tidak lebih banyak daripada orang dewasa. Beri makan mereka tuh secukupnya saja dan jadwalkan makan mereka. Terus jaga kesehatan dan berat badan mereka dan juga Anda. Kemudian juga aktivitas fisik itu sangat penting, aktivitas fisik baik secara, pengasuhnya dan juga anaknya. Jadilah contoh bagi mereka untuk bisa membantu resiko turunnya, gizi lebih pada anak. Oke, terima kasih. Mungkin yang ada ingin tanyakan, bisa ditanyakan? Ya, yang mau bertanya silahkan. Yang mau bertanya silahkan. Itu ada pertanyaan dari Yores ya. Isa di kolom chat silahkan.
Ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Bang Yores Handoko. Apakah gizi lebih berdampak pada kesehatan anak? Jika di daerah 3T tentu banyak kendala dan juga hambatan untuk kita melakukan pemenuhan gizi terhadap anak-anak, baik dari segi makanan maupun pola hidup ibu dan balita. Strategi apa yang dapat diberikan untuk daerah 3T terhadap gizi balita dan ibu, baik pada saat hamil maupun pada saat mengasuh anak? Ini, bentar, ini Bang Yores, ini gimana sih maksudnya? Ini ada pertanyaan pertama. Apakah gizi lebih berdampak pada kesehatan anak? Nah, itu dulu yang dijawab. Oke, kalau pertanyaannya gizi lebih itu berdampak tidak pada kesehatan anak, tentu semua yang berlebihan itu tentu ada dampaknya. Tadi saya udah jelaskan bahwa dampaknya itu ada overweight dan juga obesitas, dan dapat sampai kalau misalnya udah obesitas kemudian dibiarkan bisa menyebabkan kelemahan jantung pada anak, kemudian juga bisa menyebabkan kematian. Oke, itu ya, Yores. Kemudian pertanyaan yang kedua, misalnya kalau di masyarakat 3T itu ya pola baik dari segi makanan maupun pola hidup itu kan berbeda dengan di perkotaan, istilahnya begitu kan. Kemudian strategi apa ya yang diberikan untuk masyarakat terhadap gizi balita itu yang di daerah 3T. Kenapa? Karena banyak kendala di sana. Jelaskan. Ya, intinya adalah strategi ya dalam pemenuhan gizi balita di daerah 3T dengan berbagai macam kendala. Nah, itu ya Yores, maksudnya seperti itu ya. Oh, jadi ini strategi pemenuhan gizi baik dari dia masih hamil, masih dalam janin maupun ketika dia udah menjadi balita dan bayi gitu ya, Pak? Ya, silakan. Oke, ini mohon maaf sebelumnya karena saya juga masih belajar. Jadi saya lebih menyarankan kepada untuk pemenuhan gizi itu, saya lebih menyarankan kepada kalau misalnya di daerah 3T khususnya bukan di Sintang ya, yang lebih dalam lagi, alangkah lebih baiknya kita berikan kita sebagai promosi kesehatan, memberikan atau berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter anak untuk gizi yang tepat gitu. Karena kan tidak semua anak memiliki, pola dan juga masalah kesehatan yang sama. Jadi lebih baik kita mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter anak, karena kan ini berhubungan dengan anak. Jadi kita nggak bisa langsung kasih, oh mungkin kita jadwalkan makan anaknya tuh sama semua, tidak seperti itu kalau menurut saya. Tapi ini kalau misalnya, kita harus dipaksakan untuk bisa memberikan pola makan yang benar pada anak, saya sarankan untuk menanyakan kepada dokter lah, karena ini kan berkaitan dengan balita. Jadi mungkin keterbatasan saya dan pengetahuan saya hanya bisa menyarankan untuk langsung berkonsultasi atau kalau tidak orang tuanya, tenaga promosi kesehatannya sebelum memberikan saran kepada orang tuanya, kita yang berkonsultasi kepada, rekan atau kita memberikan informasi yang lebih akurat. Karena kan ini berhubungan dengan anak bayi yang imunnya lebih rendah dan tidak bisa sembarangan, seperti itu. Mungkin hanya itu jawaban saya, mungkin bisa Bapak bantu atau teman-teman lain yang bisa bantu kalau Ya, kurang dan lebihnya. Ya, apakah bisa diterima? Ya, yang pertama terkait dengan gizi, ya gizi lebih itu sangat berdampak terhadap kesehatan anak, ya, terutama mereka dalam melakukan aktivitas, ya itu aktivitas. Kemudian terhadap dengan organ-organ yang lain, ya, kalau pada anak misalnya di bawah 5 tahun itu sudah mengalami obesitas, maka akan terganggu misalnya organ jantung, ya, itu dampak kesehatan yang lebih lanjut, ya. Kemudian strategi, ya sebagai petugas kesehatan, maka yang harus diutamakan adalah pendekatan kepada ibu itu, ya dalam memberikan pemenuhan
gizi. Walaupun ya itu pada masyarakat 3T, maka pendekatan, strategi pendekatan ya kepada individu, terutama pada ibunya itu yang harus kita penuhi ya, atau kita lakukan terlebih dahulu ya, supaya terkait dengan gizi balita ya itu terpenuhi. Kenapa? Ibunya yang mengasuhnya. Kemudian pada ibu hamil ya, itu juga harus dilakukan ya strategi pendekatan ya kepada individunya itu. Ya, tadi saya contohkan ya, kenapa banyak faktor, diantaranya ada 3 kan, ada faktor pemungkin, penguat ya dan faktor yang lainnya itu ya. Jadi sebagai petugas kesehatan, ketiga faktor itu harus kita kuasai supaya apa? Ya pendekatan atau strategi itu dapat kita lakukan. Nah itu ya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan ya. Ya. Ada nggak pertanyaan lagi? Oke, ada dari Okta, Isa. Isa silahkan dijawab. Ini ada pertanyaan dari Oktavianus. Pertanyaan, diketahui gizi lebih berdampak buruk bagi kesehatan anak. Jika terdapat di suatu daerah 3T, sudah terjadi kasus dan mayoritas anak-anak di sana mengalami gizi lebih dan akses yang sulit dalam mendapatkan pelayanan. Nah, kita sebagai petugas kesehatan, apakah tindakan yang tepat dari kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat dalam menindaklanjut kasus tersebut? Jadi kasusnya ini udah banyak, ada di suatu daerah 3T, ada kasusnya banyak gizi lebih. Kemudian juga apa strategi kita untuk ini, maksudnya untuk menurunkan angkanya atau tindakan setelah dia terjadi obesitas banyak ini? Dulu untuk menurunkan Jadi itu saya akan angkanya. coba jawab Soalnya kan dua-duanya. dia udah terjadi. Ya, kalau ditanya untuk menurunkan angkanya, itu lebih ke tingkat preventifnya. Salah satunya dengan promosi kesehatan kepada masyarakat di daerah tersebut. Menurunkan angka. Kalau untuk menurunkan angka itu lebih kepada tingkat pencegahannya, preventifnya. Seperti itu. Kita lakukan promosi. Tapi kalau untuk tindak lanjutnya kepada anak-anak yang sudah terkena obesitas, itu bisa dilakukan diet pada anak yang tepat, kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas fisik dan sebagainya, dengan konsultasi kepada yang ahlinya. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain kalau kurang jelas bisa saling sharing atau tukar pendapat kepada teman yang lain. Ya, Okta bagaimana? Diterima? Oke, baik Pak. Berarti lebih ke edukasi gitu ya, Sa? Dia tidak jelas tadi. Halo. Ya. Halo. Putus-putus, Sa. Berarti itu ya, Sa, Ya, apanya? apa tadi? Lebih ke edukasi gitu ya? Ya, kalau untuk menurunkan angkanya itu lebih preventifnya. Misalnya preventif kan untuk mengurangi angka, kita bisa lakukan promotif di dunia atau bagaimana? Oke, baik, Sa. Terima kasih, Sa. Ya. Oke, baik ya, saya rasa cukup ya. Oke, jadi ya, ini presentasi dari Isa terkait dengan apa tadi judulnya, Isa?
gizi lebih pada balita, Pak. Oke, gizi lebih. Tadi ada pertanyaan sudah dijawab ya. Oke, yang pertanyaan terakhir adalah lebih. Yang pertama adalah ranah sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat itu ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan promosi kesehatan, maka pendekatan terkait dengan edukasi secara individu ya kepada orang tuanya, bukan pada balitanya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan secara preventif, pencegahan supaya dampak tidak lebih luas. Ya, melalui apa? Preventifnya adalah memberikan terkait dengan diet ya pada balita atau anak yang mengalami obesitas. Nah, itu ada dua ranah itu saja ya. Oke, itu. Oke, baik ya, saya rasa cukup ya presentasi dari Isa ya. Oke, kemudian silahkan di close-kan aja ini tweet ya. Ya. Nah, ini adalah terkait dengan presentasi dari Isa ya. Saya rasa cukup ya. Cukup saja presentasinya ya. Jadi ya kita lanjutkan ya untuk minggu depan. Ini sisa 2 pertemuan lagi ya. Ya. Oke, jadi yang belum ya siap-siap minggu depan, yang belum presentasi nanti ya bisa minggu depan itu ya 2 atau 3 ya mahasiswa nanti atau kalian yang presentasi ya. Jadi siap-siap saja ya, nanti disebutkan saya. Baik, Pak. Saya minggu depan, Pak. Ya, oke. Ya. Eki, Pak, minggu depan, Pak. Ada nilai penugasannya ya. Baik, pada pertemuan hari ini tadi ada 2 materi ya. Yang pertama terkait dengan yang disampaikan oleh saya tadi ya. Yang pertama adalah ya faktor yang mempengaruhi promosi kesehatan daerah 3T. Tadi adalah presentasi. Yang kedua ada presentasi dari Isa terkait dengan gizi lebih ya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Akhir kata saya Amin. ucapkan ya selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Yang Pak. Siang, Pak. Siang, Pak.